Ada kabar baik nih, raksasa teknologi dunia mulai ngelirik Asia Tenggara buat jadi tempat investasi. Mulai dari Apple, Microsoft, sampai Nvidia dikabarkan bakal invest di Asia Tenggara cuy. Tapi kira-kira mereka bakal tertarik invest di Indonesia nggak ya? Apa jangan-jangan mereka maunya cuma di Singapura atau Malaysia doang? Terus kita di skip. Yuk kita bahas di Katalog bareng gue, Mr. Cuan. Dulu banyak perusahaan teknologi raksasa dari Eropa dan Amerika doyan investasi dan bangun pabrik di China. Tapi belakangan ini mereka udah mulai nyari alternatif wilayah buat investasi dan ekspansi bisnis mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena perang dagang Amerika dan China. Salah satu wilayah yang mereka lirik adalah Asia Tenggara. Buktinya, CEO dari perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia mulai ngelakuin tur ke negara-negara ASEAN. Belum lama ini, CEO dari kedua raksasa teknologi yaitu Apple dan Microsoft telah melakukan kunjungan ke Asia Tenggara. 17 April lalu, CEO Apple, Tim Cook datang ke Indonesia dan ketemu sama Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya itu, Apple berkomitmen untuk membangun 4 infrastruktur pendidikan atau Apple Developer Academy di Indonesia senilai 1,6 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah bilang kedua belah pihak telah sepakat untuk memulai proses untuk membangun manufaktur Apple di Indonesia. Tapi jumlah investasi itu nggak sebanding sama investasi Apple di Vietnam cuy. Total investasi Apple di Vietnam mencapai 15,84 miliar US dollar. Atau sekitar 256,5 triliun rupiah sejak tahun 2019. Jauh di atas kita yang cuma 1,6 triliun rupiah. Gak cuma Apple, perusahaan teknologi raksasa lainnya yaitu Microsoft juga kelihatan lebih tertarik investasi di negara tetangga ketimbang di kita cuy. Mei lalu, CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan komitmen investasi senilai 2,2 miliar US dollar ke Malaysia. Tapi pas ke Indonesia, Nadella menyampaikan bahwa Microsoft cuma akan menginvestasikan senilai 1,7 miliar US dollar. Lagi-lagi, nilai investasi yang kita terima kalah dari negara tetangga cuy. Terus kenapa sih kita nggak bisa kayak Malaysia, Singapura, atau Vietnam? Ini banyak banget faktornya cuy. Pertama, iklim investasi kita cenderung lebih tertutup ketimbang negara lain. Menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia adalah negara dengan iklim investasi asing paling tertutup keempat di dunia setelah Libya, Palestina, dan Filipina. Udah gitu, menurut Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda, akses terhadap lahan juga kerap jadi alasan investor teknologi ogah masuk di Indonesia. Masalah lahan masih kompleks, bahkan sempat mencuat isu mafia tanah. Jadi mau nggak mau kita harus mulai benerin iklim investasi kita nih. Kedua, produktivitas tenaga kerja kita juga masih di bawah negara tetangga cuy. Produktivitas tenaga kerja kita masih ada di kisaran $14 per jam. Masih kalah dari Malaysia yang ada di angka $25,5 per jam. Dan Singapura di angka $74 per jam. Bahkan kita masih di bawah Thailand yang ada di angka $15 per jam. Kalau melihat daya saing secara global, kita juga masih ada di bawah negara-negara ASEAN. Dari 133 negara di dunia yang diukur daya saing talentanya, kita ada di posisi 82 dengan skor 37. Kita masih ada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Khusus untuk kasus Apple, Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira, bilang ada beberapa faktor kenapa perusahaan itu lebih tertarik invest di Vietnam ketimbang di Indonesia. Pertama, Vietnam punya tenaga kerja yang lebih baik untuk mengisi pabrik manufaktur teknologi informasi. Kedua, lokasi Vietnam dekat sama China. Kenapa ini ngaruh banget? Ya karena banyak pemasok Apple, pabriknya ada di China.
Jadi bakal lebih efisien kalau mereka invest di Vietnam. Ketiga, perang dagang Amerika Serikat China membuat Vietnam jadi incaran lokasi produksi manufaktur produk teknologi informasi. Ini juga sama karena lokasinya nggak jauh. Faktor selanjutnya adalah beberapa tahun terakhir Vietnam banyak bikin perjanjian bilateral dan multilateral yang efektif, termasuk sama Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa. Makanya Vietnam menikmati pembebasan bea masuk untuk sejumlah negara tujuan ekspor utama. Selain itu, Vietnam lebih fokus pada pembangunan infrastruktur logistik ataupun manufaktur. Kata Bima, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB di Vietnam mencapai sekitar 23%, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 18%. Dalam indeks kinerja logistik LPI keluaran Bank Dunia, Indonesia menempati posisi 63 dari 139 negara pada 2023 atau turun 17 peringkat dari tahun sebelumnya. Biaya logistik di Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai 14,29% dari produk domestik bruto atau PDB. Angkanya jauh lebih baik dibanding 5 tahun sebelumnya yang menyentuh 23,8%. Namun, ia tetap lebih tinggi dari Malaysia yang diperkirakan hanya menghabiskan 13% dari PDB-nya untuk urusan logistik. Gue harap Indonesia bisa benerin berbagai faktor penghambat itu supaya lebih dilirik sama investor. Soalnya kalau makin banyak investor yang masuk, kemungkinan akan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Ujung-ujungnya itu bakal bantu ngurangin tingkat pengangguran yang pada saat ini ada di angka 7 jutaan cuy. Itu kata gue. Kalau kata lu gimana? Kalau lu punya argumen, ide, atau masukan soal konten yang bisa bikin lucuan, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Oh iya, jangan lupa juga ya subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Chuan. Gue Mr. Chuan, ciao.